Melaporkan langsung dari studio Trans 7. Oke Bos kembali dengan para host kesayangan kita, Raffi Ahmad, Sang Sultan Andara yang selalu terbuka dengan kisah asmaranya, tapi tertutup untuk histori video call-nya. Dan berikutnya, Nagita Slavina. Perempuan cantik dengan senyum menawan. Tapi mampukah senyum tersebut menahan keplayboyan seorang Raffi Ahmad? Dan tidak ketinggalan, Vicky Prasetyo. Lelaki Spartan yang sanggup menembus hati jutaan wanita. Tapi kenapa hanya untuk menembus pintu perlu memanggil Pak RT? Pak RT! Pak RT! Bilang kayak gitu, manggil-manggil Pak RT. Tapi kan emang bener. Bener dari mana? Masa gue dibilang gue terbuka dengan berita rumah tangga tertutup dengan video call? Tapi kan emang bener. Enggak. Tapi suaranya ini tuh aku sering dengar. Kita dikudeta nih. Siapa dia sih? Berarti ada orang yang akan menyusup masuk ke dalam sini. Tapi kayaknya suara-suara sih kayak terkenal ya. Kayak coba. Halo. Hei! Halo, siapa sih kamu? Kisana. Siapa? Dan hadirin sekalian, inilah bintang tamu kita. Sang pria tampan, berprestasi, ganteng, diidolakan oleh wanita. Saya pun juga mengidolakan dia. Daniel Mananta. Masa dia? Bapak kok bisa tahu sih kalau Raffi itu nggak pernah bisa kelihatan itu history video call-nya kok tahu sih? Bukan saya yang ngomong barusan. Apa maksud Anda ngomong gitu? Jangan dong ngomong-ngomong sesuatu hal yang benar. Kamu tahu? 在哪里？我今天播几条爱情啊！ Subtitle-nya mana? Gue nggak ngerti. Itu terlalu Tahu. cheap. Siapa dia? Dia adalah seorang Pak IJ. Siapa? Pak IJ. VJ. Dulu VJ. Ih, lu mah Pak Joy, VJ. Juga dia terkenal. host juga ternama di acara Ajang Berbakat. Danael Mananta. Dani. Dan Indonesia memilih. Sekarang bikin dong yang lain. Itu kan kalau itu kan di sebelah kan. Iya. Indonesia memilih. Kalau di sini kita bikin apa gitu kayak Vicky memilih gitu. Ada nggak fotonya? Ada. Ada. Coba lu bawa seolah-olah. Oke. Bukan result untuk pemenang, tapi result untuk Vicky Prasetyo. Oke. Cue card-nya. Cue card. Tadi mana ya? Ah, ini dia. Oh, cue card. Oh iya, itu. Thank you. Oke, siap. Looking to visual. Ini dia, Vicky. Daniel. Sinta Bahir. Wanita yang sempat ditemuinya selama 30 menit di apartemen. Namun, Vicky, kenapa harus tengah malam? Panjang nih urusan. Jenita Janet. Ingin diseriusin, namun mengaku takut diburu oleh militan Vickinisasi. Dan kita akan segera mengetahui pilihan dari Vicky.
Vicky Prasetyo memilih Sinta Bahir. Sinta Bahir. Gua pikir lo nggak berani milih loh. Selamat, Sinta Bahir, kamu dipilih Vicky, berarti kamu mendapatkan musibah. Duduk dong, duduk dong. Ah, lu bahas lu nggak menarik, mendingan kita bahas VJ Daniel Mananta. Daniel Mananta, woi. Gue tahu dia dari pertama kali mengikuti ajang sebuah VJ. Aku suka nonton, dulu aku suka nonton. Lu angkatan Arifin Putra. Ya, Iya kan? 2003. Nah, kita mengenang sedikit seorang VJ Daniel saat pertama kali 2003 memulai karirnya menjadi seorang VJ MTV Looking to Visual. Wih, gile. Hari Untung. Kalau Hari Untung, VJ Salam Dangdut. Iya, Iya. iya. Kalau gue dulu ini MTV Ampuh gitu Itu yang belakang cewek siapa? Nirina Zubir. Oh ya bareng dulu ya. Iya. Perbedaannya apa sih? Sekarang kan jadi host, kalau dulu kan jadi VJ gitu. Apa sih sebenarnya bedanya? Apakah cuma namanya Iya, doang atau? host sama VJ itu menurut lu bedanya apa sih? Feeling gue sih gak terlalu banyak beda ya, tapi Publishing kali. iya mungkin maksudnya kayak karena MTV saat itu keluar dengan gimmick VJ, video jockey. Jadi akhirnya ya sampai sekarang nih gue masih bertahan gitu VJ Daniel. Even di Instagram pun, di Twitter pun juga VJ Daniel gitu. Dan salah satu yang memang nempel banget tuh ya VJ Daniel. Maka dari itu, Ya, saya mau kasih hadiah buat Apa dia. itu? Ya, udah dia namanya udah jadi juara. hati-hati narkoba kamu bawa ya. Kamu jangan bawa kamu lah, duduk lah. Kok bawa aku sih? Aku host. Sombong banget nih Ketua Lido. Apa itu bro? Oh ini zaman dulu. Oh iya, biar rambutnya sama lagi. Bentar, ini yang depan yang mana ya? Yang belakang yang mana ya? Ini dipakai Pasti juga. dulu suka banget pakai rambut warna kuning. Biar jadi kayak Pokemon. Ah sekarang lu bawain VJ. Bawain VJ. Yo, anak nongkrong. Yo, what's up yo? Gila, gak. Lu makanya masuk-masukan rambut ya? Aduh. Salam anak nongkrong. Yo, oke. Lu berarti udah berapa tahun nih dari 2003 sampai sekarang? Itu pertama kali karir lu, pertama kali itu VJ. Ya, dari 2003 sampai ya 2020 udah 17 tahun ya. Udah 203. Apa sih? 203 ya. Oke. Tapi selama 17 tahun berkarir seorang VJ Daniel, sempat kemarin VJ Daniel hilang bagaikan ditelan bumi beberapa saat. Karena apa? Looking to Visual. Oh gitu bro. Daniel Mananta sempat alami tumor jinak di pita suara dan depresi. Ini sama nih mirip-mirip gua nih. Tapi waktu itu dia pernah cerita sedikit. Nah sekarang saatnya lu ceritain sama semua pemirsa di Oke Bos. Oke, jadi ternyata pita suara kita itu kayak luka. Kalau misalnya kita teriak tuh luka Benar. dia. Nah kalau misalnya dipaksain terus, luka tuh kalau misalnya lo pukul terus lama-lama tumbuh daging. Dan daging itu bisa jadi tumor jinak, kayak gitu. Nah akhirnya ketika udah tumor jinak, ngomongnya jadi harus kayak gini, kayak gitu. Jadi yang gue kayak ketakutan banget karena ya gue kan presenter gitu ya. Kalau misalnya sampai presenter nggak ada suara, gue siapa gitu. Iya, Dan akhirnya gue kehilangan kayak identitas di mana ya malam gue nggak bisa tidur. Seharian penuh gue khawatir mulu, apalagi kayak nanti gue kerjanya apa ya ke depannya. Jadi gue kehilangan identitas banget sih dan gue nggak tahu nih mungkin apa ini cuman gue aja atau mungkin kayak yang lagi nonton juga pernah ngerasain itu juga gitu. Karena gak enak banget men rasanya depresi men. Tapi udah mulai membaik ya karena apa tuh? Nah akhirnya Treatment lu ngapain? atau apa? Lu berobat? Gue operasi, tapi yang lebih parahnya lagi setelah gue operasi, gue suaranya tetap gak balik gitu. Jadi gue pikir setelah tumor jinaknya hilang, ya udahlah berarti gue akan balik lagi nih ke entertainment, suara gue balik lagi. Ternyata suaranya nggak balik. Terus gimana sih caranya, kan kemarin kan mungkin depresi gitu, kayaknya krisis identitas. Terus tiba-tiba harus gimana caranya move on dari itu, bangkit lagi? Banyak doa sih. Kalau gue benar-benar kayak saat itu gue benar-benar jadi banyak doa banget, komunikasi terus sama Tuhan gitu ya. Dan akhirnya gara-gara doa tersebut gue jadi tenang. Tapi
Selain VJ Daniel takut kehilangan suaranya, apakah ada lagi yang ditakutkan selain kehilangan suaranya? Wah, apakah keluarga atau apakah yang lain? Jangan kemana-mana, cepet. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Ya, Bos. Aku yang minta maaf. Kita kembali lagi di Oke Bos. Iya, Bos. Tadi lagi aku supir balik. Daniel Lu kaget ngeliat Itu keren banget, men. Ya, ini kan dia, karena dia juga memang adalah guru dari perkumpulan buaya merah. Guru silat, dia guru silat. ini baju gua hari ini adalah Asik, ya, ya. Aduh, tapi seru nih ada Daniel. Jarang-jarang loh Daniel ini bisa meluangkan waktunya. Ini kan dia sibuk banget. Malah gue seneng banget lagi diundang ke Oke Bos. Daniel Mananta, Ya. kalau tadi kan kita bahas soal suara lu dan lu takut. Ada Ya. nggak hal yang paling lu takutkan selain lu kehilangan suara lu? Ya mungkin keluarga juga gue takut kehilangan lah kalau misalnya sampai ada apa-apa gitu kan. Cuman kan memang keluarga kita jarang banget mendengar cerita dari Daniel. Ya. Tapi terakhir gue lihat di YouTube-nya Ari Lasso. Oh iya. Lu udah mulai cerita. Udah mulai ngobrol-ngobrol dikit gitu. Sebelum kita tanya yang lebih mendalam, nah kita mau lihat dulu. Ada satu postingan scroll di Instagramnya seorang Daniel Mananta. Looking to visual. Ah. Ini lagi di scroll. Dan akhirnya Kayak nggak ada keluarga sama sekali ya. Akhirnya kita tidak menemukan yang tadi lu bilang Keluarga. keluarga. Ya tapi kemana ya? Kok nggak ada di Instagram? Jadi gue punya prinsip gitu ya, kalau misalnya gue ini adalah konsumsi publik gitu. Betul. Karena gue public figure gitu ya, Nah. maksudnya artis atau seniman jadi konsumsi publik. Jadi gue pengen ngebatasin banget antara kehidupan pribadi gue dengan kehidupan profesional. Di kehidupan profesional mungkin gue konsumsi publik, tapi kalau misalnya di kehidupan pribadi, gue nggak pengen kayak anak atau istri gue jadi dikonsumsikan juga oleh publik. kayak Punya gitu. privasinya. Biar Ada mereka privacy. punya Apakah itu kesepakatan lu sama istri lu atau memang dari lu sendiri? Kesepakatan karena dia sendiri juga nggak suka tampil gitu. Tapi tadi kan lu bilang nih, Ya, keluarga itu pasti penting banget. ya. Arti seorang istri buat lu? Gue bisa ada di sini sekarang, mungkin biarpun setelah 17 tahun berkarir gitu ya, tapi gue ngerasa gue menjadi orang yang jauh lebih dewasa, menjadi seorang yang lebih lengkap lagi karena support dan dorongan sama istri gue sih. Nah ini juga ada yang fenomenal dari seorang Daniel Mananta. Dia melakukan pengakuan terbesar di tahun 2020. Looking to visual. Wow. Waduh. Setelah melewati 7 tahun menikah, gue mulai ngobrol sama istri, gue bilang, you know what, tahun kelima atau keenam kemarin itu kita benar-benar mendapat badai yang sangat intens. Sampai gue mikir istri gue akan meninggalkan gue di Indonesia. Dia akan balik ke Jerman bawa 2 anak gue. Seintens itu. It was definitely the lowest Point of my life. 3 tahun yang lalu berarti, wah gila bro. Ini sih pasti proses pendewasaan kita dalam berumah tangga. Tapi lu pun pernah mendapatkan badai yang besar. Gue ngerasa, sebegitunya, bro. gue ngerasa gitu ya, maksudnya kayak sekarang ini di sekitar kita aja gitu ya, ada yang namanya kalau misalnya bahasa Inggrisnya 7 years itch gitu. Jadi kayak selama 7 tahun di pernikahan pertama gitu ya, itu godaan untuk bercerai itu tinggi banget. Bahkan banyak banget teman-teman kita yang udah bercerai di bawah 7 tahun gitu. Jadi maksud gue gini, di awal-awal, maksudnya di awal-awal pernikahan itu emang sepertinya kayak honeymoon period lah gitu kan, senang gitu. Cuman Tahun, 2 tahun. setahun, tapi akhirnya karakter aslinya kelihatan ketika punya anak pertama, misalnya seperti itu. Yang paling sulit sebenarnya, yang paling sulit adalah tahun kelima sih. Kenapa? Gua gak tau kenapa, banyak banget temen-temen gue mungkin gini, kebanyakan orang itu mereka jatuh cinta atau fall in love gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka ketika fall in love, mereka pikir udah nih
ini nih jatuh cinta, inilah yang gue mau, ini yang gue cari gitu. Tapi ternyata jatuh cinta itu hanya sebuah fase pertama dari yang namanya cinta gitu. Dan kebanyakan orang ketika dia di pernikahan sudah tidak lagi jatuh cinta, dia ngerasa waduh udah deh kayaknya pernikahan gue kandas. Ternyata gue menikah sama orang yang salah, ternyata gue menikah sama seseorang yang gue gak pernah hormatin, atau ternyata ada yang jauh lebih bagus di luar sana buat gue gitu dan lain-lain. Nah akhirnya tahun kelima biasanya itu mereka mulai pisah ranjang atau enggak pisah rumah, sang istri balik lagi ke rumah orang tua, dan itu saat tersulit sih di pernikahan sih sebenarnya. Padahal kan lu punya anak. Iya. Kalau udah punya anak pasti kan harusnya lebih, karena semakin dikasih buah hati, semakin harmonis, semakin hangat di rumahnya. Tapi seberapa banyak orang-orang yang gak harmonis, yang kelihatan harmonis hanya demi anak. Nah, beda lagi. Gitu. Dan ada juga yang gue kenal gitu ya, beberapa suami istri yang akhirnya mereka nggak eksklusif. Jadi mereka udah mulai mencari pasangan di luar, Waduh. tapi demi anaknya Anak supaya aja. tetap, iya kan. Jadi itu yang sulit banget sih. Jadi Dan gimana pernikahan Daniel Mantan ini sampai melewati Iya. 7 years age itu gimana? kita harus terima kenyataan kalau misalnya ketika kita fall in love, kita bisa fall out of love. Kayak gitu, itu harus terima kenyataan itu dulu gitu. Nah ketika fall out of love, kebanyakan orang memilih untuk berpisah, cerai dan lain-lain. Cuman sebenarnya fall out of love, semua orang, bahkan orang tua gue pun juga yang masih barengan, masih sama gitu ya, itu pasti pernah ngerasain. Benar. Tapi ketika fall out of love, lu akhirnya mulai memilih yang namanya cinta sejati. Dan cinta sejati itu cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang sabar banget, cinta yang kalau misalnya istri atau suaminya salah, lu akan terus memaafkan dan memaafkan. Ini terbukti loh bahwa aku sering banget dimaafin sama dia. Gue bolehin nggak? Boleh. So basically itu juga yang terjadi sama gue. Oh, sama lu sama gua. Setahun pertama itu, biarpun gue udah dapat sertifikat pernikahan gitu ya, akte Surat nikah nikah, ya, surat ya, nikah ya. akte. Biarpun udah punya surat nikah, tapi bukan artinya otomatis gue adalah seorang suami. Gue tetap di otak gue, jiwa gue adalah seorang pacar. Dan pacar sama suami itu berbeda banget. banget. Gue baru akhirnya jadi suami ketika 1,5 tahun atau 2 tahun Setelah menikahnya itu. setelah menikah. Baru akhirnya gue ngerasa, oke, kayaknya, dan gue baru sadarnya beberapa bulan yang lalu gitu. Oh ternyata 2 tahun atau 1,5 tahun pertama, gue itu masih berlaku sebagai seorang pacar. Pacar yang kayak, ya udah kalau misalnya lu gak mau kita putus aja. Makanya suka ngomong cerai, kayak gitu kan. Udah, jadi mereka masih egois, mereka masih otaknya itu masih anak-anak banget gitu, masih pacar banget lah. Belum sebagai seorang suami. Karena seorang suami itu, ya itulah butuh pengorbanan untuk jadi suami, gak mudah gitu. Ini gue respect, thank you banget buat Daniel yang udah, gue gak nyangka loh di obrolan ini kita tanpa bener-bener, wah tapi Daniel mau terbuka di Oke Bos, mungkin ini dibilang salah satu yang eksklusif. Gue jarang ketemu Daniel ngobrol gini. Gue pikir juga kan Daniel introvert makanya tadi sebelumnya gue bilang, Daniel gue kalau misalnya nanya ini boleh gak? Tapi gue agak ragu-ragu. Tapi ternyata Daniel di sini dia mau membagi kisahnya, mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sekarang kita akan memanggilkan wanita yang katanya mau menikah. Tapi belum ada jodohnya. Dan juga pernah ada urusannya sama aku sayang. Masa? Iya. Males aku keluar dah. Berapa banyak wanita yang punya urusan sama lo? Banyak banget. Ada. Jujur ya, setiap kalau misalnya ada bintang tamu cewek aku tuh deg-degan siapa lagi. Kita tanya dia. Ini dia. Hei wanita cantik, datang dong ke Oke Bos. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawa semua dalam hidupku. Nah, corona. Hey, ini Bril. Apa di mana nih? Tuh, mirip gak? Mirip Ini kan Kenapa kok dimirip-miripin sih? Ada cerita Kenapa? yang di mall gimana cerita di Oh mall? di mall. Dulu kan aku rambutnya panjang kayak Kanagita kan. Ya. Terus kan dulu Kanagita rambutnya warnanya masih hitam, terus masih suka di curly-curly. Gaya pakai baju kita kan juga sama. Nah terus aku jalan lah, dimintain foto nih sama satu keluarga. Kayaknya dia dari luar kota gitu. Terus foto heboh kan foto. Oh iya senyum. Ujung-ujungnya salam nih buat Raffi Ahmad. Terus aku kayak, jadi selama ini gue dimintain foto dikira Nagita. Mirip, tapi emang mirip. Nyata, iya, tapi banyak yang Mirip suka lah miripin sama aku. cantiknya. gue pikir cuma gue aja punya masalah itu tau gak lo? Hah? Sama Apa tuh? Joe Taslim. Gimana ceritanya?
Lu juga ada? Ini sering banget, ya ampun. Jadi kayak, wah foto dong, foto. Wah, sampai wah aku ngefans banget sama kamu, thank you banget, bla 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 bla. Iya, wah thank you ya gitu. Oke Bang Jo, sampai ketemu lagi. Aduh, tapi silakan duduk, silakan. Tapi benarkah Prilly Latukonsina sampai sekarang tidak punya pacar karena tidak ada pria yang mau dengan Prilly Latukonsina? Hah? Kasian banget gue. Karena takut Prilly Latukonsina ini kaya raya sekali. Hei, kasur. Sayang, udah dong. Kamu mah jangan main kayak gini terus nanti kamu gimana? Gigi pengen lihat yang dari situ tuh. Oh, yang iya. dari bangku itu. Jangan. Yang lebih Nah, tinggi. lu aja deh. Lu nyuruh-nyuruh laki gue dulu. Oke, capek gue sama dokter. Bentar. Oh, ini gak pernah ada nih. Daniel majukin balik gak lu? Ayo, dia gak pernah ada nih. Gua Awas, Kita tenang. lihat. Sirkus. Kenapa Prilly belum punya pacar? Apa karena cowok-cowok takut dan minder? Karena Prilly sekarang punya rumah seharga 25 miliar. Dan kemana-mana, sudah di Oke Bos. Jangan lagi ending. Weh, kita kembali di Oke Bos. Iya, Bos. Prilly Latukonsina. Sayang, aku lihat itu apa namanya vlognya Prilly. Itu walk-in closetnya bagus banget. Aku mau dibikin. Keren, rumahnya Prilly 25 miliar. Keren. Dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Hebat banget. Aku mau nih kayak gini nih. Ya udah, kamu nanti aku bikin walking closet. Lu mau bikin closet nggak? Beda. Oh, beda. Closet toilet dong. Kan walking buat jalan. Iya, closet. Berarti lu jalannya di closet. Kita lihat, ini dia rumah yang fenomenal. Walking closet, Prilly Latukonsina. Pas lagi dilihat sih lucu-lucu ya, tapi pas lagi ditonton Pas lagi nonton kayak, ditonton sama semua. Keren nggak, Daniel? Keren banget. Sayang, aku mau dong. Kayak tempat yang kayak penyimpanan ya gitu. itu ya. Apaan? Itu closetnya. Oke, siapa sponsor? Yang mau sponsorin rumah aku nih? Tapi kita mau kayak gitu. Ayo. sponsor sih. Kalau mau sponsor ya. Itu sponsor, gue dikit-dikit Sponsor sih. sponsor. Siapa tahu. Bikinin dong, Kak. Itu berapa sih katanya benar kamu beli rumah seharga 20 Ada miliar? deh, aku mah gak mau nyebut-nyebut. Kan ya dijawab enggak juga nggak apa-apa. Ubin aja cakep banget tadi ya. Apanya? Ubin. Hah, sama Ubin aja dia bisa naksir nih orang nih. Ubin cakep kan, rumahnya terkonsep gitu loh. Tahun 2020 rumah baru. Pacar barunya mana? Nah itu susah. Susah. Sasi, emang bener cowok-cowok itu takut sekarang deketin kamu karena kamu dengan usia kamu yang sekarang sudah punya semuanya, punya rumah mewah, mobil mewah, jadi cowok-cowok itu pada minder mau deketin kamu. Ih aku mah gak tahu takut atau enggak, cuma faktanya emang gak ada yang deketin. Masa sih udah secantik ini? Coba aku pengen lihat tangan kiri kamu. Kenapa? Oh iya, lo Kaki Apa Daniel tengah Oh aja. gini. Oke. Ini tangan kanan ya? Itu kanan kan? Oh iya kanan, Oh, iya. kiri. Weh kenapa tuh dari jauh bisa ya? Di- Kenapa? ini. Oh gini balik. Dibalik lagi. Apa sih? Oh apa tuh? Oh. Apa Dia nih? itu seorang wanita Libra ya, kalau yang aku lihat. Bener loh, Libra loh aku loh. Dia itu punya banyak pertimbangan untuk melakukan suatu hal. Bener banget. Perlu suatu hal itu dipikirkan nggak gampang atau mudah mengalir aja. Sebenarnya bukan laki-laki yang nggak mau, tapi laki-laki banyak berpikir. Kira-kira di saat saya harus mendekati dia, saya harus bisa menyamankan hati dia juga gitu. Padahal Prilly itu kalau yang aku lihat nih dari garis tangannya, the width of the cradles. Oh susu. What is that? Nggak, kayak ada garisan di mana kamu itu sebenarnya orangnya juga tidak melihat segala sesuatu itu dalam bentuk materi. Karena kebahagiaan itu adalah kenyamanan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Enggak, Prilly jempolan. Lu kenapa pusing? Lu bingung ya Bang artinya? Coba Daniel, kalau tangan kiri. Oh Daniel, lu Daniel. Balik. Balik lagi. Mau lebih dekat nggak? Dia seorang pria Leo. Iya. Mungkin ya gua. Sama kayak Rafathar. Agustus nanti lagi. Agustus. Orang Leo itu open mind. Oh deh. Terbuka untuk diskusi apapun. Tapi kalau ada suatu hal yang dia pertimbangkan malah dia tersakiti. Nah dia tuh kadang-kadang menjadi orang yang gak ramah untuk bisa berinteraksi dengan siapapun. Itu yang gue lihat. Karena ada garisan kali deres yang apa? Rice.
Gue lihat. Bener nggak? Bener. Gue gak ngerti juga masih dia ngomong. So, Ini kan sekarang artis-artis banyak yang ke YouTube. Daniel udah mulai ke... gue akhirnya mulai bikin YouTube gara-gara corona kemarin. Weh. Gabut kan Kak? Aku juga. Iya. Sama Prilly sekarang sama Daniel aku lihat mereka... Kalau Prilly udah dulu pernah aktif, sekarang baru aktif lagi. Iya, baru Kalau Daniel baru mau mulai aktif. Iya. Ya. Pril, katanya kamu sedih ya, orang-orang tuh cowok-cowok yang ganteng itu pada ngajakin kolaps bukan ngajakin kencan gitu. Iya. Jadi orang nge-WA Prilly, "Ay Pril lagi apa?" Gini-gini. Enggak lagi apa. Pril, Real, kapan ada waktu collab you? harusnya kan kapan ada waktu nonton yuk, pergi yuk. Ya aku Kapan juga, ada waktu aku collab? juga nggak ngarep digituin juga, cuma kayak bacanya lucu aja, ya ampun ini yang WhatsAppin gue semuanya ngajak collab, ya ampun gitu. Lucu aja, tapi aku juga nggak ngarep diajak. Tapi Prilly katanya pernah bersyukur bahwa dia gagal dilamar. Looking to visual. Hah? Orang mah sedih. Prilly Latukonsina sangat bersyukur gagal dilamar dan nikah muda. Kedepannya sebelum dari dua bersaudara itu ingin mencari pria yang bisa menghargainya. I will find partner yang bisa see that value within me. Jadi he will treat me right. Treat me like a real woman. Bukan sebagai partner nikah saja tetapi nggak diajak kerjasama, nggak diajak diskusi. Itu ceritanya gimana sih kok? Enggak, jadi dulu kan pemikirannya masih sempit nih. Pemikirannya masih sempit. Saya ditaksir nih sama cowok nih. Nggak pernah jadi pacar, nggak pernah apa. Terus ditaksir sama satu cowok ini. Terus kayak keluarganya udah kayak seneng. Terus ya udah nikah muda aja nanti umur 22 gitu segala macem. Terus sebelumnya juga kayak aku pernah pacaran juga serius-serius gitu. Terus aku masih yang belum kepikiran mau kerja, terus aku tuh ngelihat pernikahan itu way out, kayak jalan keluarnya cewek-cewek gitu untuk keluar dari rumah, untuk mandiri. Ternyata pas akhirnya aku gagal, nggak dilamar beneran gitu ya? beneran nggak dilamar, terus putus segala macem, akhirnya single. Aku sadar ternyata pernikahan itu bukan way out, justru pernikahan itu jalan dimana kalau kita tuh udah siap dan udah mandiri sama hidup kita sendiri juga, bukannya way out untuk kita independen gitu, malah tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dan akhirnya karena gagal, aku bersyukur jadi aku bisa terbuka matanya, bisa mandiri, bisa kerja, bisa bangun rumah. Coba kalau aku nikah mungkin aku udah punya anak sekarang, belum nggak sempet bahagiain orang tua dulu gitu. Dan usia berapa udah nikah? 30. Oh udah cukup. Udah Bos. tua. Saya umur 27. 27. Lupa aku. Lo? Lu tahu nggak berapa kali dia nikah? Lu tahu nggak berapa kali? Tunggu, aku tahu nih. Sebentar. Aku, tunggu. Oke, Ria. Ini pertanyaan untuk Daniel sama Prilly, lu sebut aja. Ini Daniel dulu. Daniel, berapa kali Vicky Prasetyo menikah? Tadi 8 bulan tuh berapa? Itu sekali kan? Sekali. Oke, lu tahu aja berapa? Sekali. Sekali. Prilly, berapa kali dia nikah? 60-an. Enggak, serius. Soalnya dia sehari putus gitu. Berapa kali dia nikah? Info 30-an deh. Lu bilang 30, lu bilang sekali. Iya. Vicky Prasetyo di hadapan Daniel Mananta dan juga. Prilly Latukonsina. Berapa kali kamu menikah? 24 hour. 24 jam. 24 kali pernikahan. Hei, berapa kali kamu menikah resmi? Yang tercatat di KUA. Ya. Yang administrasi oleh negara. Ya. 3 kali terakhir sama yang Yang menikah siri di puncak. bioskop Sukabumi. Berapa? 21. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end. Sabar. Kenapa lu Sabar. kaget? Enggak, aku pengen nanya ke Kak Vicky. Enggak, ini orang bisa ngebedain mana prestasi, mana enggak. Angin gitu loh. Seandainya lu, lu mau nanya apa? Mau nanya apa? Enggak, Kak Vicky tuh pas nikah itu mikirnya oke nih gue bakalan spend the rest of my life with her. Atau kayak yaudah yang penting sah aja gitu. Enggak sih. Apa? Awalnya ya aku memberikan segala apapun pengorbanan untuk pasangan aku. Nikah itu terjadi karena dorongan. Begini masalahnya begini. Daniel Nikah itu Mananta terjadi karena speechless. dorongan. Lu tuh bener ya pada berpikir ya. Begini, gue pacaran sama seseorang. Ya, sampai seseorang itu ya udah aku tuh sama kamu ya serius menjalankan seserius-seriusnya. Nih gue demi Allah ya, gue bicara kisah hidup gue. Terus dia bilang si ceweknya, apa yang ya kamu tahu sendiri, kamu bisa aja ngomong begini sama siapapun gitu loh. Satu-satu yang bisa membuktikan aku yakin sama kamu itu cuma satu. Maksudnya apa? Pilih aku, nikahin aku, dan kita berumah tangga. Berarti itu nikah karena didorongan gitu loh, karena ada paksaan, maksudnya karena ada pasangannya. Akhirnya bukan nikah karena komitmen. Menikah itu karena yakin, bukan karena didorong-dorong.
sebenarnya gue dalam rangka untuk Kaget banget. ya gue memberikan juga ke si itu ke pasangan gue. Cuma karena miskinnya sebuah proses, akhirnya Wah. kita tahu setelah berjalan ya baru tahu ini, baru tahu begitu. Nah ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Tapi rata-rata ya akhirnya kejadiannya fatal semua. Ya tapi itu jadi pembelajaran juga buat cewek-cewek, jangan sekali-sekali kayak gitu mendorong orang tuh ya udah lo kalau serius sama gue nikahin gue gitu karena itu Iya. belum tentu gitu. Itu cuma Kalau Prilly tipe kriterianya kayak Vicky nggak? Kayak Vicky. kayak... kenapa? Aku Jangan dijawab. Set. Kira-kira menurut kamu si Prilly cocoknya sama cowok seperti apa? Sama. Yang lucu. Siapa? Ya. Siapakah cowok idamannya Prilly Latukonsina? Jangan kemana-mana. Tetap di Oke Bos. Siap Bos. Oh my god. Ngapain sih senyum-senyum itu? Lo gue tahu lo DM sama siapa. Siapa? Udah depannya C. Demi apa? Ya nggak apa-apa Bu. Ini Itu kan kan anaknya udah 2. ya nggak apa-apa kalau dia mau beneran dia mau jadi dibahas itu. Ya nggak apa-apa kan dia sendiri Bu. Saya mau jadiin silaturahmi aja Bu. Oh gitu. Wah, soalnya kan dari tadi juga saya nungguin kopi saya nih Bu Bos. Makanya saya sambil silaturahmi aja. Gitu, bermanfaat kan buat menjalin hubungan gitu, saling mengerti, kodrati sebagai makhluk sosial. Coba itu DM siapa sih? Apaan Ada yang sih? mau tahu nggak? Mau gue kasih tahu nggak nih? Lambe online. Udah sebutin ya? Gak apa-apa, sebutin aja emang kenapa kalau saya memang sama dia. Benar. 1, 2, 3. Iya. Nah, huruf depannya Sesi Idris. Dia bisa ngebedain mana ini. Itu. Iya. Ya ampun Bu, orang mah jangan sekali Bu. Ya udah deh, saya tuh dari tadi fokus Bu. Nih, nunggu ampas kopi saya nih. Dari tadi nggak turun-turun. Ya ampun, Pak Vicky nggak masalah deh mau DM siapa aja. Yang jadi masalah kalau ngopi hitam tapi masih nungguin ampas kopinya turun. Aduh itu udah gak zaman banget. Cobain ya, minuman favorit aku yang enak dan unik. Apa? Gilus Me. Ini tuh ada 3 varian aroma. Vanilla, pandan, dan favorit aku gula aren. Ibu suka beretorika. Paling sama kayak kopi hitam nih. Yang saya bikin juga ampasnya lama turunnya ngeganggu banget. Terus ujung-ujungnya pasti bikin kembung juga kan. No, jangan salah ya. Kopi Gilus Mix ini ampas kopinya cepet banget turun. Bikin melek dan yang paling penting gak bikin kembung dan nyaman di lambung. Nih, aku bikinin ya. Ibu bikinin buat saya. Iya dong, aku bikinin. Ini bikinnya gampang banget di rumah. Aku sama Raffi tuh selalu sedia stok. Ini tuh ya. Tuh masukin ke dalam cangkir. Terus kita tuang deh air panasnya. Hot water. Pas Bu. How? Baunya. Aduk, diaduk. Diaduk-aduk ya Bu. Iyalah diaduk-aduk. Nih. Wah udah diaduk-aduk tuh. Nah ini tuh udah siap diminum nih. Cium deh aromanya. Kreatif banget kan? Iya, ini buat saya Bu. Iya dong. Punya ibu mana? Sayang, tolong ambilin kopi aku. Aduh. Aku yang minum. Sorry ya, yang dikontrak ini. Perbaikin image dulu ya. Biar wah, ini aroma pandan ya Bu Bos. Ini kreatif banget sih Bu Bos. Kreatif banget kan? Kalau punya aku nih nggak kalah kreatif nih. Aromanya gula aren. Ini baru kopinya anak muda, harus kreatif. Minum yuk. Iya dong Bu. Ntar dulu Bu. Ya kan?
ngapain lagi sih? Hei. Weh. Enggak Bu, takutnya saya minum-minum aja. Gigi saya nggak hitam kan Bu Bos. Paling kesel deh kalau nanti ampas kopinya nyangkut di gigi Bu Bos. Nggak keren dong kalau ketemu pacar saya. Aduh Bapak Kiki, Gilus Miki itu kopinya digiling halus. Jadi ampasnya tuh halus banget dan cepet turunnya. Coba deh bandingin sama kopi yang tadi kamu bikin. Tuh, beda kan? Sini lihat tuh. Tuh. Oh iya ya Bu. Ya kan? Beda dong. Ah, Gilus Mix best banget Bu Bos. Ampasnya cepet turun, aromanya kreatif, bener-bener kopinya anak muda. Habis ini pokoknya aku mau nyetok banyak buat persediaan di rumah. Iya dong, aku juga pastinya nih. Kopi Gilus Mix. Kopinya anak muda. Aduh. Bu, tapi setuju gak kalau saya sama dia aja yang tadi? Kayaknya mau. Ya, mah jadi meragukan saya sih. Mau nggak dianya? Nanti kita bahas lagi ya. Aduh ngopi asik gak bagi-bagi. Udah deh nanti kita ngopi aja bareng ya. Selesai acara. Tapi gimana? Apa? Pilih tipe cowok yang pengen dijadikan suami harus seperti apa? Nih biar pada denger nih. Harus, kalau fisik nggak ada tipe ya. Harus kerja keras, Pasti, sayang sama orang tua. pasti. Terus yang ya setia udah pasti. Kayak aku setia. Loh. Iya deh, kalau setia kan gak gitu ya. Banyak banget itu setia Banget. Terus nggak ngekang. Pilih cowok ganteng apa cowok lucu? Cowok ganteng tapi ngomongnya suka nggak nyambung gitu atau lucu tapi nggak ganteng-ganteng banget? Lucu tapi nggak ganteng banget. Oke. Kalau Daniel Menansa, kira-kira planning lu untuk di tahun ini atau di tahun depan apa nih planning yang terbaru dari seorang Daniel? Gak tau ya, mungkin gue... Punya anak lagi? udah kelar. Mungkin gue, I don't know, gue lagi nge-YouTube ya kan tadi. Ada collab ya sama Yes, gua sama Gigi? bisa banget, please Bisa. banget. Dan dia tetangga kamu namanya. Habis itu yang kedua mungkin gue lagi pengen ngeproduserin film juga gitu. Jadi sama lah biar kayak Raffi juga gitu. Belajar dong. Rili juga lagi mau produserin film. Wes. Aku main dong. Kalau lu ada kan film kriminal lu mau. Oke, terima kasih buat Daniel dan juga Prilly Latukonsina. Sebelum pulang, Mau ada sepatah dua patah kata nggak? ada kenang-kenangan untuk Biasanya Daniel. biasanya aku yang filosofi. Iya. Tapi kali ini karena kita kedatangan seorang PJ yang juga memiliki quote baik dalam rumah tangga dan juga seorang wanita muda yang memang memiliki inspirasi buat semuanya, aku pengen mendengarkan dua quote hebat dari mereka untuk kita dan semuanya. Masih belum kepikiran, belum mikir ya? Enggak. Lo belum mikir ya? Enggak, mereka tahu nggak quote? Kan belum tentu ngerti juga. Memberikan motivasi. Motivasi. Daniel, kasih quote dong motivasi. Iya. Apapun itu. Gue ngerasa mungkin bagi sekarang nih yang lagi nonton gitu dan kalian udah menikah gitu ya. Jadi gue pengen karena tadi untuk ngelanjutin aja apa yang kita lagi obrolin soal pernikahan. Ada yang sempet nanya sama gue gitu di Instagram gue gitu. Kenapa sih kita harus menginclude Incline. Memasukkan. Melibatkan. melibatkan, thank you, yes. Kenapa sih kita harus melibatkan Tuhan gitu di dalam pernikahan kita? Justru menurut gue kita wajib banget melibatkan Tuhan di pernikahan kita karena kita sebagai manusia itu nggak pernah sempurna. Lebih parahnya lagi ketika kita berharap untuk pasangan kita memberikan kita kebahagiaan buat kita gitu. Dan itu pastinya pasangan tersebut juga tidak sempurna karena dia seorang manusia juga. Jadi yang ada kita pasti akan kecewa kalau misalnya kita mempunyai ekspektasi berlebihan terhadap pasangan kita. Setuju. Itu dia kenapa kita benar-benar memberikan ekspektasi tersebut atau pengharapan tersebut sama Tuhan karena Tuhan yang sempurna. Prilly. Ini Latukonsina buat mungkin Pilih. cewek-cewek yang sekarang aduh kok gue belum dilamar-lamar sampai sekarang. Sabar. Really tuh Kalau imut aku banget malah ya. nggak ada saran soal lamar-lamaran ya. Oke. Kata Tapi kalau aku motivasinya. malah sebagai perempuan ini kita juga wajib untuk bekerja keras dan mengejar mimpi kita gitu. Dan pernikahan itu juga bukan jalan keluar untuk kita menjadi independen. Dan jangan lupa
terus melihat value di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bisa lihat value itu, at least we understand our value. Jadinya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Terus kalau mau sukses, bukan cuma work hard doang, tapi juga pray hard. Karena kalau kerja keras tapi nggak dikehendaki sama Tuhan juga nggak jadi apa-apa. Jadi work hard, pray hard. Tuh, bener. Jadi buat cewek-cewek yang belum dilamar, kerja aja dulu. Kerja aja dulu, nanti cowok ke belakang. Alhamdulillah, tapi apa boleh kita ucapin terima kasih buat Daniel. Thank you. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan juga kisahnya Daniel Mananta tadi sama semangatnya Prilly bisa membuat kita menjadi menjalani hari-hari kita lebih semangat lagi. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap, Bos.